Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Muhammad Zaki, mahasiswa Universitas Gunadarma, Kampus Kenari. Saya akan menjelaskan atau memaparkan materi manajemen risiko. Oke, baik, langsung saja. Pernahkah Anda bertanya, mengapa beberapa bisnis itu bisa bertahan sampai puluhan tahun sementara yang lain bangkrut hanya dalam hitungan bulan? Nah, jawabannya ini seringkali terletak pada bagaimana sih cara mereka mengelola risiko pada bisnis mereka. Risiko ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari dunia bisnis, namun bukan berarti kita harus takut mengambil risiko. Nah, justru dengan memahami dan mengelolanya dengan baik, risiko ini bisa diubah menjadi peluang. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam tentang risiko bisnis dan strategi manajemen risiko yang efektif. Simak sampai habis ya. Di sini yang pertama, menguasai risiko. Merupakan kunci bisnis yang berkelanjutan. Secara sederhananya, risiko bisnis adalah segala kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, baik secara finansial, operasional, maupun reputasi perusahaan. Namun, tidak semua risiko itu buruk. Beberapa risiko justru perlu diambil untuk mencapai pertumbuhan. Misalnya, meluncurkan produk baru atau masuk ke pasar internasional. Kuncinya itu adalah membedakan antara risiko yang perlu dihindari dan risiko yang perlu dikelola. Lalu selanjutnya di sini ada jenis-jenis risiko bisnis, yaitu yang pertama ada risiko strategis. Risiko strategis kita ambil contoh perusahaan taksi tradisional yang tergantikan oleh aplikasi ride hailing seperti Gojek atau Uber. Ini adalah risiko karena perubahan teknologi dan preferensi konsumen. Yang kedua di sini ada risiko operasional, yaitu contohnya pabrik yang terganggu karena pemadaman listrik atau mesinnya yang sudah rusak. Tanpa rencana cadangan, operasional bisa lumpuh total. Lalu yang ketiga ada risiko finansial, contohnya itu nilai tukar mata uang atau kurs mata uang yang fluktuatif naik turun bisa menggerus keuntungan perusahaan yang bergantung pada impor bahan baku. Lalu selanjutnya yang keempat ada risiko reputasi. Contohnya ini adalah skandal data pelanggan yang dialami oleh Facebook pada tahun 2018 yang merusak kepercayaan publik dan berimbas pada nilai saham. Nah, yang kelima ini risiko lingkungan dan regulasi. Contohnya itu perusahaan rokok yang harus beradaptasi dengan aturan kemasan polos atau larangan iklan. Studi kasus nyata ini untuk setiap jenis risiko seperti kasus Kodak yang gagal beradaptasi dengan teknologi digital. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam proses manajemen risiko. Manajemen risiko bukan sekadar antisipasi, tapi proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko. Nah, di sini mari kita bahas langkah demi langkah. Lalu kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu identifikasi risiko. Nah, langkah yang pertama ini adalah memetakan semua potensi risiko. Nah, caranya bisa melalui brainstorming tim, analisis historis data perusahaan, atau mempelajari tren industri. Misalnya, perusahaan retail seperti penurunan daya beli konsumen, atau persaingan dari platform e-commerce. Lalu yang kedua, di sini ada analisis dan evaluasi risiko. Setelah teridentifikasi risiko dinilai berdasarkan dua faktor, kemungkinan terjadinya atau dalam kurung di sini disebutkan probabilitas dan tingkat dampaknya atau severity. Misalnya, risiko gempa bumi mungkin jarang terjadi, tapi sekalinya terjadi itu dampaknya sangat besar. Nah, kita gunakan matriks risiko untuk memprioritaskan mana yang perlu penanganan segera. Lalu yang ketiga ada pengembangan strategi mitigasi. Ada beberapa pendekatan untuk mengatasi risiko. Yang pertama yaitu hindari. Misalnya, tidak masuk ke pasar yang terlalu berisiko. Yang kedua, kurangi. Contoh, melakukan pelatihan karyawan untuk meminimalkan kesalahan operasional. Lalu selanjutnya ada transfer seperti membeli asuransi atau outsourcing. Lalu yang terakhir, terima. Untuk risiko kecil yang biaya mitigasinya lebih besar daripada dampaknya, itu masih bisa dapat diterima. Lalu kemudian yang keempat, implementasi dan pemantauan atau monitoring. Rencana mitigasi ini harus dijalankan dan dipantau secara berkala. Misalnya, melakukan audit rutin atau menggunakan software untuk manajemen risiko untuk memantau perubahan. Di sini ada contoh kasus
saya ingin jelaskan yaitu salah satu perusahaan yang berhasil mengelola risiko seperti Apple yang mendiversifikasi pemasok untuk mengurangi ketergantungan mereka pada satu vendor. Lalu selanjutnya ada studi kasus dan tools manajemen risiko. Mari kita lihat contoh nyata ketika pandemi COVID-19 melanda, perusahaan seperti Zoom justru mengalami lonjakan permintaan. Karena mampu mengantisipasi risiko dengan infrastruktur cloud yang scalable, sementara itu maskapai penerbangan yang pada saat COVID beroperasi seperti Garuda Indonesia harus berjuang dengan restrukturisasi utang. Lalu kemudian ada SWOT analysis, yaitu digunakan untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Seperti yang kita ketahui, SWOT itu merupakan strengths, weakness, opportunity, dan threats. Lalu kemudian ada risk assessment matrix, yaitu membantu memvisualisasikan tingkat urgensi risiko. Lalu selanjutnya ada business continuity plan atau BCP. Ini adalah rencana darurat untuk memastikan operasional tetap berjalan. Seperti kata Peter Drucker, entrepreneurship is about taking calculated risks, not reckless ones. Artinya, bisnis yang sukses bukanlah bisnis yang bebas pada risiko, tapi yang mampu mengelolanya dengan cerdas. Mulailah dengan langkah kecil, identifikasi risiko utama di bisnis Anda, buat rencana mitigasi, dan jadikan risiko ini sebagai batu loncatan untuk tumbuh. Oke, teman-teman, mungkin itu saja presentasi atau pemaparan bisnis materi manajemen risiko dari saya, Muhammad Zaki. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.